Salam sehat buat kita semua. Selamat hari Minggu dan jumpa kembali dengan Kak Mega di sini dalam ibadah Persekutuan Taruna GPIB Pengharapan Cibinong. Kita bersyukur di masa pandemi ini masih bisa beribadah bersama. Untuk semua ini itu karena campur tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu adik-adik mari buka hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama di ibadah minggu ini pada Minggu 30 Mei 2021. Mari kita siapkan hati dan saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan dan bernyanyi bersama Mars Taruna GPIB. Kita siapkan hati dan semuanya kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita di pagi ini, mari bernyanyi dari Gita Bakti 246, bait yang pertama dan kedua yang nanti akan dipandu oleh Kak Tere dan juga Ines. Aku mau bermasmur bagimu.
kita dengan berdoa bersama. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan menyertai kami sepanjang hari, sepanjang malam tidur kami, dan saatnya Bapa kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk beribadah bersama-sama secara virtual. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, membukakan hati dan pikiran untuk kami dapat bernyanyi, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkaryalah di hati kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur. Siapkan Alkitab kita dan buka dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan 4. Kita mulai membacanya. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan 4. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Demikian mazmur kita pada pagi ini adik-adik. Mari sekarang kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 101, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita, terlebih hati kita, untuk mendengarkan firman kebenaran tentang Tuhan. Sebelumnya, kita mohon terlebih dahulu bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mau memohon bimbingan daripada Roh Kudus untuk kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati, urapi kami Tuhan, agar kami mampu mengerti apa yang Kau kehendaki dalam diri dan kehidupan kami melalui firman yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman, biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah firman kebenaran tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Buka Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita membacanya secara bersama-sama ya. Kita mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah ia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-harinya. Adik-adik, pembacaan firman kita pada hari ini, adik-adik kita bisa lihat ya, di sini ada Nabi Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Nah, kalau ditanya, kalau kalian
yang terlintas ketika kalian mendengar kata Nuh? Apa ayo? Ya, Nabi Nuh itu adalah orang yang sangat baik hatinya, orang yang sangat setia kepada Tuhan. Setia ya, ingat. Setia dalam arti dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan sangat mengasihi Nabi Nuh. Nah, kalau pasti adik-adik semua juga tahu ya cerita bagaimana tentang Nabi Nuh dan kemudian baterainya, ketika Nabi Nuh membuat batera dan air bah yang ada. Nah, kalau cerita kembali ya sedikit bahwa seperti yang kita semua tahu adik-adik, bahwa Nabi Nuh membuat bahtera itu karena apa? Karena disuruh oleh Tuhan. Kenapa Tuhan meminta Nabi Nuh membuat bahtera? Karena Tuhan hendak membinasakan manusia yang ada di muka bumi saat itu. Seperti yang kita tahu bahwa di zaman Nabi Nuh semua manusia melakukan yang jahat. Manusia melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Namun hanya Nabi Nuh yang memiliki sikap yang taat kepada Tuhan. Hanya sosok Nabi Nuh saja. Untuk itu ketika Tuhan mau membinasakan bumi, maka Tuhan meminta Nabi Nuh untuk membangun bahtera untuk ditempati oleh Nabi Nuh. Dan ketika bahtera sudah jadi, dibuatlah air bah masuk ke dalam bumi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membinasakan manusia yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Untuk membinasakan manusia ciptaan Allah yang penuh dengan salah dan dosa. Manusia ini tidak taat sehingga Tuhan mau membinasakan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, kenapa Tuhan mau membinasakan mereka? Karena manusia pada zaman ini tidak mau bertobat, adik-adik. Nah, ketika kita tahu bahwa hanya Nabi Nuh dan keluarganya, Nabi Nuh, istri, ketiga anaknya, ketiga mantunya, kemudian dengan ciptaan Tuhan lainnya, yaitu binatang-binatang sepasang-sepasang, diambil satu jenis, satu pasang dari tiap jenisnya. Itu untuk masuk dalam bahtera. Untuk apa? Agar masih ada keberlangsungan hidup segala ciptaan Tuhan ketika bumi sudah bukan bumi, tapi isi daripada bumi dibinasakan melalui air bah itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini pertama, kenapa bisa sampai Tuhan mau menyelamatkan Nabi Nuh? Yang pertama tadi karena Tuhan mengasihi Nuh, karena kesetiaan Nuh terhadap Tuhan, karena Nabi Nuh orang yang takut akan Tuhan. Dan yang terlebih utama adalah Tuhan masih mau manusia itu ada di dalam muka bumi, tapi tidak manusia yang penuh dengan kejahatan. Tuhan Yesus masih mengampuni manusia pada saat itu melalui Nabi Nuh dan keluarganya. Nah, manusia yang penuh dengan segala kejahatan, kebobrokannya itu, ketika semuanya sudah lenyap dan hanya tertinggal hanya tertinggal Nabi Nuh dan bahteranya. Nah, ketika itu Tuhan menyesal bahwa Tuhan sudah membinasakan ciptaannya. Maka waktu itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan memberikan lagi air bah untuk didatangkan ke dalam muka bumi ini sekalipun manusia penuh dengan salah, manusia penuh dengan kejahatan. Namun sekali-kali pun Tuhan tidak akan memberikan air bah lagi ke dalam muka bumi ini. Nah, yang kalian tahu kan bahwa janji Allah itu apa? Dalam bentuk pelangi. Ketika kita melihat pelangi, bahwa itu merupakan bentuk atau simbol bentuk perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang mendasari kenapa sampai
pembacaan kita pada hari ini, latar belakang pembacaan kita pada hari ini, bagaimana Allah ketika semuanya sudah kembali lagi, ketika Nabi Nuh sudah berada lagi di dalam bumi tanpa air bah. Nah, disitulah Allah memberkati Nabi Nuh di ayat yang pertama, dan memberkati Nabi Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini kita mulai yang pertama bahwa Allah kita adalah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kenapa? Karena kalau Allah kita tidak Allah yang Maha Pengasih, nggak mungkin Nabi Nuh itu disisakan di dalam dunia ini, di dalam muka bumi ini. Allah kita itu masih mau mengampuni kita walaupun begitu banyak salah dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau jahat, bisa juga semuanya aja langsung dibinasakan. Segala ciptaannya dibinasakan, tapi ini enggak. Tuhan masih menyisakan Nabi Nuh. Agar apa? Agar keturunan-keturunan Nabi Nuh, manusia yang baru lagi itu ada dan mau memperbaiki hidup mereka, mau hidup yang baru. Dan Tuhan berharap bahwa manusia ini bisa menjadi partner Allah. Kenapa bisa menjadi partner Allah? Karena tujuan mula-mula manusia itu diciptakan adalah apa? Bahwa Tuhan berkata, Tuhan berfirman di Kejadian pertama, mungkin adik-adik bisa lihat nanti, adik kalian bisa baca, bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Firman kita hari ini di pasal yang 9 ayat yang pertama sama seperti perintah Allah mula-mula kepada manusia di kejadian ke-1 kepada Adam dan Hawa, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, adik-adik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun itu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi partnernya kembali ketika kemarin sudah terputus oleh karena kejatuhan manusia, dosa-dosa manusia. Namun Tuhan yang Maha Baik itu, Maha Pengampun, mau menjalin kembali dengan kita untuk kita bisa menjadi partner Allah. Partner Allah dalam apa? Partner Allah untuk memenuhi bumi ini, menjaga bumi ini, menjaga ciptaan Allah. Seperti yang firman yang pertama, Tuhan meminta kita untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi partner Allah kembali ketika Tuhan meminta kita untuk memenuhi bumi ini dengan cara apa? Dengan begitu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk dapat menjaga, untuk dapat melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan kepada kita di hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita masuk dalam Minggu Trinitas. Minggu Trinitas itu adalah pemahaman bagaimana hubungan Allah kita terhadap segala jenis ciptaannya. Nah, ciptaannya itu siapa aja sih? Manusia, kemudian tumbuhan, binatang. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, ketika memasuki dalam Minggu Trinitas ini, kita diminta untuk mengingat kembali dan melakukan bahwa kita diminta untuk menjaga atau merawat, menjaga hubungan baik, bagaimana hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi partner Allah, Allah meminta kita untuk partner Allah di dalam menjaga hubungan kita dengan manusia, dengan sesama kita manusia. Banyak banget adik-adik yang bisa kita lakukan. Apa aja sih hal kecil yang bisa kita lakukan ketika kita sesama manusia? Hal yang mudah namun sulit dilakukan. Kita mengasihi sesama kita manusia, itu adalah perintah Tuhan. Nah, mengasihi dalam bentuk apa saja sangat banyak.
yang seperti kalau bilang itu memang agak sulit ya, ketika kita melihat teman kita, sahabat kita yang di dalam kesusahan, mau nggak kita membantu mereka, atau di dalam kelemahan, atau di dalam kekurangan mereka. Nah, ini contoh kecil yang bisa adik-adik refleksikan dalam diri kalian. Ketika kita melihat, contoh nih, kita melihat ada sesama kita yang memiliki kekurangan dalam hal apa, banyak banget kekurangannya. Contohnya, misalnya bahwa di dalam sekolah kita melihat kok mungkin perekonomian teman kita itu di bawah kita, dan mungkin ya itu mungkin karena perekonomian keluarga, jadi mereka punya handphonenya tidak seperti yang kita punya, atau mereka kalau ke sekolah tidak memakai aksesoris seperti yang kalian gunakan, tas ataupun gaya berpakaian mereka dalam sekolah tidak sama seperti kalian. Nah, bagaimana kalian tetap mau menjalin hubungan yang baik dengan mereka? Ketika kalian lihat, itu bukan level aku kak, itu udah bukan temenan aku nggak mau sama mereka. Kenapa aku nggak mau sama mereka? Iya, aku nggak suka sama mereka, penampilannya mereka, aduh nggak banget nih kak. Itu contoh kecil. Kemudian kak, mereka anak-anaknya nakal, mereka tukang nyontek kak, aku nggak mau temenan sama mereka. Nah, adik-adik, itu hal kecil yang sebenarnya oke, mungkin kita tidak mau dekat sama mereka. Kita bisa memutuskan mana orang-orang yang boleh menjadi teman baik kita atau sahabat baik. Tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan ketika kita menjalin hubungan, dalam arti misalnya di sekolah kita tetap ramah kepada mereka, kita tetap bertegur sapa dengan mereka, dengan orang-orang yang menurut kalian, aduh bukan bagianku deh, aduh aku nggak mau deket-deket mereka, aku takut kalau aku nantinya akan terpengaruh sama mereka, misalnya seperti itu. Namun apa, kalian tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka, kalian harus tetap berteman, kalian tetap harus ramah, karena disitulah ketika kalian mau bergaul dengan sesama teman kalian, mau bergaul dengan semua jenis orang dengan latar belakang mereka, mungkin orang mereka tidak punya, atau suku-suku mereka beda dari kalian, kemudian perilaku mereka yang tidak sesuai dengan kalian. Namun ketika kalian mau tetap baik, kalian mau tetap ramah terhadap mereka, disitulah kalian menjadi terang, disitulah kalian membuat perbedaan dengan orang-orang yang lainnya. Mungkin satu geng kalian bilang gini, ngapain sih lo nyapa-nyapa orang itu, ngapain sih, ih nggak banget deh, udah nggak usah, lu ntar di ini loh, ntar dikit-dikit dimintain PR loh, diminta dikit-dikit dicontekin loh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Olive yakin di sini kalian ini semua berhikmat, dalam arti ketika kalian tahu kalian harus berteman dengan siapa, ketika kalian tahu bahwa mungkin kalian enggak, aku nggak mau ngerjain, aku nggak mau contek, nggak mau kasih PR aku ke kamu karena kamu kerjain PR sendiri dong, seandainya seperti itu, oke, itu benar. Tapi yang seperti kalau bilang tadi, kalian tetap menghargai mereka sebagai teman atau sebagai seseorang yang ada di lingkungan kalian. Kalian boleh tetap menyapa mereka, kalian tetap boleh memperlakukan mereka dengan kasih, ya. Banyak lagi adik-adik contoh-contohnya. Misalnya lagi ketika kalian itu dalam kemarin kan kita baru masuk dalam ini puasa ya adik-adik kekasih. Bagaimana kalau mungkin waktu kita belajar tatap muka, kita menghargai teman-teman kita yang berpuasa dengan cara tidak makan di depan mereka, atau ketika kalian mempunyai makanan lebih tapi mereka tidak punya takjil, tahu kan takjil ya, tidak punya makanan untuk membuka puasa, kalian boleh memberikan. Itu hal kecil namun sangat menyentuh, sangat bermakna.
Seperti halnya ketika kalian, hal kecil tadi yang Kolif bilang ya, kalian misalnya memberikan kue untuk teman-teman kalian yang akan membuka puasa, itu hal yang sangat menyentuh banget deh, beneran. Karena kemarin Kolif coba melakukan hal itu untuk teman-teman kantor, dan teman-teman kantor tuh ada yang bilang, ya ampun, mereka tuh kayak mengucap syukur banget, nggak nyangka bahwa kalian bisa sebegitu perhatian, padahal tuh istilahnya cuma kasih makanan kecil ya untuk mereka, tapi yang mereka lihat itu bukan bentuk makanannya, tapi bentuk perhatiannya kepada mereka, karena kita mau menghargai mereka. Kita mengetahui mereka puasa, tapi kita mau menghargai mereka dengan memberi makanan. Nah adik-adik, itu contoh dari sekian banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau menjalin hubungan yang baik, kita mau menjaga ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, dengan ketika kita mau baik kepada sesama manusia. Nah, gimana ketika kita bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada misalnya tumbuhan. Banyak ya adik-adik, pasti sekarang nih karena pandemi gini banyak orang tua kita ataupun mungkin kita ikut terlibat di dalam menjaga tumbuh-tumbuhan, merawat, atau bagaimana di rumahnya tuh penuh dengan tumbuh-tumbuhan lagi, merawat bunga. Sekarang kan lagi booming banget nih karena pandemi gini, orang jadi hobi menanam, yang kemudian tanamannya itu malah bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Yang tadinya di rumah nggak punya pohon cabai, sekarang menanam cabai, dan cabai itu dimasukkan ke dalam wajan rumah kalian, jadi diolah lagi. Banyak banget yang kayak gitu. Bisa juga kangkung. Ada teman Kolif kemarin bikin status kalau ini loh kangkung yang aku tanam kemarin, kemudian sekarang aku makan deh, bilang gitu. Kayaknya seru banget melihat yang kayak gitu-gitu banget. Dan Kolif yakin kalian bisa melihat dari orang tua kalian hal-hal seperti itu. Banyak banget cara-cara kecil yang bisa kita lakukan, yang seperti tadi kalau Olive bilang, itu sebagian besar sih memang orang tua kita banyak yang melakukan hal itu ya adik-adik. Nah kalau kita sendiri nih, gimana caranya untuk kita merawat tumbuh-tumbuhan? Yang gampang banget deh adik-adik, kalau misalnya kita jalan, dan memang sampai sekarang pun Kak Olive sedang mencoba untuk diri Kak Olive sedang melakukan itu. Kadang tuh kita suka lihat taman, ya kan, ada jalan yang harus kita lalui nih untuk berjalan kaki, tapi kita motong di taman itu. Sering nggak kayak gitu? Nah, Kak Olive pun sekarang belajar mencoba untuk tidak melakukan hal itu. Kadang gatel ya, aduh padahal gampang nih, langsung lewat aja deh, loncat aja deh, motong dari taman itu. Tapi kalau jalan kaki tuh lumayan jauh, cuman udah nggak sempet nih, aduh males banget jalan jauh, ya nggak, sering banget kan kayak gitu. Nah adik-adik, hal kecil itu yuk coba sama-sama kita lakukan. Kalau yang udah melakukan hal itu luar biasa. Oke, kalian hebat banget, dan hal kecil itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalian turut menjaga keberlangsungan hidup si tanaman-tanaman itu. Kalian bisa menjaga kecantikan tanaman-tanaman itu. Kenapa? Karena nggak diinjak. Karena untuk pujian kaki sudah disiapkan tempatnya sendiri. Nah, adik-adik, kalau kayak di Jakarta itu ada di trotoar-trotoar itu suka ditaruh tanaman-tanaman. Memang ditulis jangan merusak tanaman ini. Itu hal kecil, tapi kalau kalian itu lakukan dan tanaman itu bertumbuh dengan baik. Dan kalau kalian ke Jakarta itu tanaman-tanaman itu disiram semuanya. Disiram sama pemerintah, ada orang-orang yang bekerja khusus untuk merawat tanaman itu. Dan kalau kalian lewat itu, kalian akan melihat, wah cantik banget nih. Itu karena apa? Karena kita mau menjaga dan melestarikan tanaman-tanaman itu, merawat, memberikan air, memberikan pupuk. Yang sudah tidak bagus tanamannya kalian hancurkan atau kalian potong. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak banget, dan itu gampang banget kita temui, dan hal-hal ini tuh kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
ketika kalian boleh melihat itu, Kak Olive harapkan bahwa kalian juga mampu untuk mengasihi tanaman, mengasihi tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Ketika kalian mampu menjaga, ketika kalian mampu untuk merawat itu semua, itu sama halnya kalian melakukan perintah Tuhan. Jadi ingat aja itu, kalau misalnya kalian mau tiba-tiba nih iseng ada pohon yang cantik kalian potek, aduh kalau aku potek aku melanggar firman Tuhan nih. Nah, itu hal kecil gampang banget dan itu bisa kalian terapkan buat kalian. Kalau aku mau motong jalan, memotong di taman nih, aduh ingat firman Tuhan, kita harus menjaga, melestarikan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Oke, aku nggak lewat situ ya. Nah, bukan cuma tumbuh-tumbuhan tapi binatang juga. Bagaimana kalau tumbuh-tumbuhan itu kita lihat banyak sekarang yang tumbuh-tumbuhan itu binatang-binatang atau hewan itu yang keberlangsungan mereka itu sudah sangat langka. Makanya kenapa pemerintah untuk binatang-binatang yang langka dilindungi. Kenapa? Agar keberlangsungan hidupnya mereka itu tetap terjaga. Mereka masih ada. Pemerintah berusaha melindungi ciptaan Tuhan itu supaya tidak binasa, tidak habis. Manusia kan seringnya itu melihat yang binatang-binatang yang lucu itu mereka piara, padahal sebenarnya itu binatang-binatang yang memang dilindungi, yang memang tidak boleh diperjualbelikan. Karena apa? Karena keberlangsungan hidup mereka. Itu juga binatang-binatang, banyak binatang-binatang yang kadang dikerasin ya untuk menjadi hiasan-hiasan di rumah. Itu sebenarnya adik-adik, binatang itu bukan untuk dikerasin, untuk menjadi hiasan, tidak. Tapi baiknya kita membiarkan binatang-binatang itu hidup di dalam komunitasnya. Nah, bagaimana juga kita kalau kita tahu bahwa hal kecil dengan kita merawat binatang itu atau kita mengasihinya dengan banyak banget. Contohnya ketika kita mempunyai piaraan ikan, hal kecil nih. Sekarang juga karena pandemi nih, toko-toko ikan laris manis. Ini sepenglihatannya Kak Olive ya. Itu toko-toko ikan tuh laris banget. Orang tuh jadi mempunyai hobi menanam, mempunyai hobi untuk merawat binatang, merawat ikan. Nah, adik-adik bertanggung jawablah ketika kalian memiliki hewan piaraan. Kenapa? Karena ketika kalian membeli cuma untuk memuaskan mata kalian, kemudian kalian tidak merawatnya dengan baik, apakah itu bentuk merawat? Apakah itu bentuk mengasihi hewan piaraan? Enggak. Kalian cuma seneng mau lihat doang tanpa kalian merawat, nggak kasih makan. Atau kalian tahu nih binatangnya ini mungkin lagi sakit, anjing kalian lagi sakit, kucing kalian lagi sakit, tapi kalian masih tetap aja membiarkan gitu aja. Ada loh sampai dokter hewan, ada sampai tempat-tempat untuk piara, istilahnya klinik hewan. Itu apa? Karena mereka di sana bisa memberikan pengobatan untuk hewan-hewan piaraan kalian. Kalau di luar negeri, binatang-binatang itu sangat dicintai oleh si pemiliknya. Bahkan di sana itu sakit pun itu langsung dibawa ke dokter. Mereka sangat sayang sama binatang mereka. Kadang kalau binatang pun itu jatuh atau binatang itu sedang kesusahan, polisi-polisi di sana tuh ikut membantu loh binatang itu. Misalnya kalau kita suka lihat di TV itu channel-channel di luar negeri bahwa polisi menyelamatkan binatang yang nyangkut di selokan atau di got, atau yang ada yang nyangkut, yang hampir jatuh naik ke atas tiba-tiba mau jatuh. Itu polisi sampai turun tangan loh untuk membantu binatang itu. Kenapa? Karena memang di luar negeri itu sangat hewan piaraan itu memang dilindungi, dan memang di luar negeri itu orang-orang sangat mengasihi dan menyayangi hewan piaraan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu contoh atau bentuk-bentuk di mana
kita sebagai manusia, selaku partner Allah, itu mau dan harus menjaga ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Ketika firman kita pagi hari ini meminta kita untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Kalau binatang itu, kalau kita nggak menjaga kelestarian alam, kalau kita itu nggak menjaga hubungan yang baik, bagaimana bumi ini penuh? Bumi ini penuh tapi dipenuhi dengan kejahatan, tapi dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Buat apa? Lebih baik sedikit tapi di dalam bumi itu dipenuhi dengan kasih, sukacita, ya nggak? Daripada banyak bumi itu padat tapi semuanya tidak memiliki kasih, tapi kita melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Buat apa kita menjadi manusia mula-mula lagi seperti dahulu? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan di dalam pasalnya yang kedua itu berkata, akan takut dan akan getar kepadamu segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan ke dalam tanganmu lah, semuanya itu diserahkan. Nah, seperti yang tadi Olive bilang, semuanya sudah diserahkan ke dalam tangan kita. Ketika kita menjadi partner Allah, bagaimana kita menjaga dengan baik semuanya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita nggak menjaga itu semua, hilanglah semua. Dan semua itu tidak menjadi baik lagi. Dan semuanya itu tidak menjadi tadi Olive bilang, keberlangsungan hidupnya sama seperti yang dulu, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kejahatan, manusia dengan seenaknya membunuh, melukai sesamanya, manusia dengan seenaknya merusak ciptaan Tuhan, tidak menjaga alam mereka, tidak menjaga menebang pohon sembarangan, tidak ada penghijauan. Tuhan dalam firman ini, Tuhan mau bilang ketika semuanya sudah diserahkan ke dalam tangan kita, kita mengelolanya dengan baik, kita sudah menjadi partner Allah yang baik. Itu ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ketika Tuhan pun bilang bahwa segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kalian pasti pernah belajar bahwa kita ini di dalam satu lingkaran ketergantungan. Bagaimana manusia membutuhkan binatang, binatang pun membutuhkan tumbuhan sebagai makanannya dia, dan kita pun membutuhkan tumbuhan untuk menjadi asupannya kita. Nah, adik-adik, dalam firman ini pun Tuhan firman ini memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan semuanya itu untuk kita, menyiapkan segala kebutuhan kita untuk keberlangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Kita sudah diberikan binatang, kita sudah diberikan tumbuhan. Bagaimana kebutuhan kita pun, sampai kebutuhan kita pun itu Tuhan sudah sediakan. Tuhan ingat kepada kita, Tuhan sediakan itu semua, dan tinggal kita mengolahnya, tinggal kita mengelolanya. Bagaimana kalau misalnya untuk kebutuhan kita pun sampai kita nggak menjaga, kita tidak ternak ayam, kemudian kita udah nggak ada lagi sapi, udah nggak ada lagi tumbuh-tumbuhan, udah nggak ditanam, kita mau makan apa? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita, mau mengingatkan lagi kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak teruna yang hidup kita itu bersama dengan segenap ciptaan Allah. Di dalam ketika kita berdiri, kita itu sudah dikelilingi dengan ciptaan Allah. Dan bagaimana ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi partner Allah, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah diampuni dosa-dosa kita menjadi partner Allah kembali, kita diminta untuk menjadi partner yang baik, partner Allah yang baik. Dengan apa? Dengan kita menjaga hubungan kita terhadap sesama ciptaan Allah,
kita merawat ciptaan Allah, segenap ciptaan Allah dengan segala baik sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, pada adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman kita pagi hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa pertama, bahwa Allah kita adalah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Bagaimana Tuhan Allah mengampuni dosa kita dari segala kejatuhan kita, dari segala pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Dia mau mengampuni kita, Allah kita tetap mengasihi kita, sehingga hubungan kita menjadi partner Allah kembali. Partner Allah itu boleh menjadi, hubungannya menjadi baik lagi, kita boleh menjadi partner Allah lagi. Untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melakukan segenap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika minggu ini pun mengajarkan kita bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan segenap ciptaan Allah, seperti yang tadi dicontohkan, dengan hal kecil, merawat, mengasihi, dengan tidak membinasakan, merawat hubungan baik dengan sesama kita manusia, dengan binatang, dengan tumbuhan, yang memang semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, untuk keberlangsungan hidup kita. Tuhan menyiapkan kehidupan kita, kebutuhan hidup kita, dengan kita menjaga itu semua agar keberlangsungan hidup kita sesama ciptaan Allah itu boleh terus berkembang, boleh terus bertumbuh, boleh terus tetap ada. Itu menjadi tujuan kita sebagai partner Allah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Olive harapkan melalui firman ini, melalui pemberitaan firman ini, kita kembali boleh membangun motivasi kita, membangun tekad kita untuk kita menjadi partner Allah yang baik. Walaupun kita masih teruna, tapi kita mampu melakukan itu semua, dan kita mampu menjadi berkat untuk sekeliling kita melalui firman yang diberitakan pada hari ini. Biarlah firman pada pagi hari ini mampu kita lakukan ketika kita minta pertolongan Tuhan, bagaimana kita menjadi partner Allah yang baik, maka Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita untuk melakukannya. Asalkan kita memang mau untuk merendahkan diri kita kepada Tuhan, meminta kemampuan dari Tuhan untuk melakukan itu semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang baru kita dengar. Kita bernyanyi pujian kita dari Kidung Muda Mudi nomor 129, bait yang pertama sampai kedua. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam tahta kerajaan surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang sudah boleh Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu besar dan begitu luar biasa yang boleh kami rasakan setiap saat hingga detik ini ya Bapa.
Kalaupun Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan sebagian daripada sabda firman kebenaran tentang Engkau. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah boleh kami baca dan renungkan, itu semua boleh kami berlakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan sulur bagi langkah kehidupan kami, Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, di dalam rangkaian doa syafaat saat ini Bapa, kami mau bersatu hati mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin Tuhan yang masuk dalam pemerintahan, dari pemerintah tertinggi hingga pemerintah terendah. Biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu yang Kau tempatkan dalam pemerintahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan terlebih hikmat bijaksana ya Bapa, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, biarlah itu semua semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Mereka melakukan itu semua untuk membuat damai sejahtera bagi bangsa ini, membawa damai sejahtera, membawa kesejahteraan Tuhan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu, terlebih gereja Pengharapan Cibinong. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dari mulai pendeta, para majelis-majelis, Pelkat, maupun komisi-komisi lainnya ya Bapa. Biarlah Tuhan di dalam pelayanan mereka Engkau senantiasa berikan berkat melimpah bagi mereka, begitupun dengan keluarganya, di dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan sebagai seorang pelayan. Biarlah Tuhan mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati ya Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang terjangkau, begitupun banyak lagi Tuhan pelayanan yang boleh membawa damai sejahtera bagi para jemaat Bapa. Bapa, kami tak lupa berdoa terlebih untuk persekutuan teruna. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mau campur tangan bagi persekutuan teruna Bapa, dari mulai kakak pelayan hingga anak-anak layan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus berkati masing-masing kakak layan dengan keluarganya, berkati tugas tanggung jawab mereka. Biarlah berkat melimpah Engkau curahkan kepada mereka, terlebih hati yang senantiasa mau untuk melayani Engkau dengan segenap hatinya ya Bapa. Begitupun untuk anak-anak layan terkasih, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, biarlah Tuhan Yesus senantiasa dibuat berhasil. Berkati juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu terkasih ya Bapa, di dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar. Biarlah Tuhan ketika mereka menjadi seorang anak, biarlah mereka boleh menjadi anak yang menjadi pembawa berkat Tuhan dalam keluarga mereka. Mereka boleh dengar-dengaran terhadap orang tua mereka. Mereka boleh membantu orang tua dengan segala baik ya Tuhan. Berkati juga ketika mereka di dalam sekolah, dalam studi mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh berprestasi dalam studi mereka. Mereka dapat menjadi berkat, menjadi garam terang Tuhan di dalam sekolah mereka. Mereka boleh berprestasi ya Bapa, sehingga mereka boleh membuat bangga kedua orang tua mereka. Bahkan terlebih Tuhan, melalui itu semua nama Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang tua, anak-anak layan yang terkasih Tuhan, di dalam tugas tanggung jawab mereka membesarkan anak-anak layan, bahkan terlebih Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa. Biarlah berkat melimpah tercurah bagi orang tua mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan terlebih Tuhan, mereka boleh menjadi orang tua yang baik, mereka boleh menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus bagi teman-teman kami yang mungkin di dalam kesusahan mereka, di dalam pergumulan mereka, kami tidak tahu apa itu semua ya Bapa, tapi biarlah Engkau saja yang menjamah mereka,
mengurapi mereka, agar di dalam kesusahan hati mereka, di dalam pergumulan mereka, mereka tetap membawa itu semua ke dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus boleh menjadi sumber kelegaan, ketenangan, dan sukacita bagi teman-teman terkasih kami. Bapa, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, dimanapun mereka berada Bapa, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, biarlah Tuhan Engkau yang adalah dokter dari segala dokter, Engkau yang akan memberikan kesehatan, kekuatan sempurna bagi mereka ya Tuhan. Jika kami mau mendoakan untuk kakak terkasih kami, Kak Wastio, yang saat ini dalam kelemahan tubuhnya, Bapa, biarlah Engkau menjamah kakak terkasih kami, biarlah boleh disembuhkan, diurapi Tuhan, sehingga oleh kuasa darah-Mu, Kak Wastio boleh sehat, boleh pulih kembali Tuhan, sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Berkati tenaga medis, obat-obatan, maupun pihak keluarga yang merawat kakak terkasih, Kak Wastio Tuhan, biarlah mereka semua pun diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kesembuhan daripada Kak Wastio kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami begitu banyak yang ingin kami sampaikan dan doakan Bapa, namun karena keterbatasan kami tahu doa kami kurang sempurna. Biarlah Tuhan Engkau saja Allah Bapa yang di surga yang menyempurnakan doa kami Tuhan. Engkau yang mendengarkan doa kami, Engkau yang menjawab doa kami, Engkau mengerti kedalaman hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mempersembahkan diri kami, hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan ke dalam kemuliaan-Mu saja ya Bapa yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan doa kami seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang sudah kita terima. Untuk itu dengarlah nats Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama sampai yang kedua. Juru selamatku.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami menyadari ya Bapa, bahwa kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan semua ini atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui Kak Olive. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Tadi kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup peribadahan kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 109. Buatlah beritaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah beritaku terus menyala, hingga fajar aku merekam. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kalian dengar, kalian baca, dan kalian renungkan firman Tuhan, biar itu boleh kalian berlakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami sudah boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ya Bapa, segala puji-pujian dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan terlebih firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan, boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang Bapa, kami mau kembali ke dalam aktivitas kami sehari-hari. Biarlah tuntunan penyertaan semua sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau tetap terus menjaga kami, melindungi kami dari sekarang, besok, dan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.